kabar bagus, Shin Tae-yong resmi tekem kontrak. Timnas Indonesia disebut masuk grup maut di putaran ketiga ini. Back Timnas Indonesia yaitu Jordi Amat memberikan reaksi positif atas hasil drawing tersebut. Ya, Timnas Indonesia bisa dibilang ketiban lawan-lawan tersulit di grup ketiga ini. Beratnya, grup ini bisa dilihat dari bagaimana mayoritas lawan-lawan Timnas Indonesia punya pengalaman lolos dan bermain di Piala Dunia. Dalam hal ini praktis hanya Bahrain yang belum pernah tampil di turnamen 4 tahunan tersebut. Sementara Cina, Arab Saudi, Australia dan Jepang bisa dibilang menjadi langganan di ajang tersebut. Baik senior Timnas Indonesia itu Jordi Amat menyampaikan pesan semangat pantang menyerah atas hasil drawing tersebut. Fearless, kata Jordi Amat dalam unggahannya yang berarti tanpa rasa takut, sampai jumpa September nanti imbuhnya lagi. Mantan pelatih Timnas Vietnam yang disebut-sebut rival berat Coach Shin Tae-yong kini tengah ramai dan dikabarkan kini mengajukan lamaran untuk menjadi pelatih salah satu negara di Asia. Pelatih yang dimaksud di atas adalah Tuan Pak Hang Seo. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu disebut sosok pelatih yang sangat berpengaruh bagi sepak bola Vietnam. Sejak ditunjuk pada September 2017, sederet prestasi telah diraihnya, namun dia memutus untuk meninggalkan Timnas Vietnam setelah kontraknya berakhir pada 31 Januari 2023. Sejak saat itu Park Hang-seo belum melatih tim manapun meski mengaku mendapatkan banyak tawaran. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Tuan Park Hang-seo tampaknya sudah siap untuk kembali melatih sebuah tim. Bahkan pelatih berusia 66 tahun itu dikabarkan telah mengajukan lamaran untuk memimpin Timnas India. Menurut Times of India, Park Hang-seo adalah salah satu kandidat yang melamar untuk memimpin Timnas India. Penerjemah Shin Tae-yong kabarnya memastikan sang pelatih akan memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia yang mengatakan juru taktik asal Korea Selatan itu cinta pakai banget dengan Indonesia. Ya, teka-teki perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang akan habis pada 30 Juni 2024 ini kini memang terus menjadi perbincangan hangat. Sempat ramai kabar bahwa sang pelatih juga masuk radar Timnas Korea Selatan. Hal tersebut yang disebut membuatnya belum memperpanjang kontrak hingga detik ini. Padahal PSSI sudah memberikan proposal final kepada Shin Tae-yong beberapa pekan yang lalu. Namun spekulasi tersebut terbantahkan di mana Shin Tae-yong tidak masuk ke dalam radar calon pelatih baru Korea Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh asisten penerjemah sang juru racik pria yang akrab disapa itu memastikan bahwa Shin Tae-yong akan bertahan di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI kabarnya sudah mengunjungi sejumlah nama-nama pemain keturunan baru yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia saat ini tergabung di grup C diantaranya bersama Jepang dan Australia. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga ini. Salah satu evaluasinya itu adalah di lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini kabarnya adalah mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim merah putih. Untuk persiapan kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Jelas Sumarji. Ya, kabarnya saat ini sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki oleh PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-nama tersebut. Dari timnya, Pak Ketua Umum PSSI juga sudah mulai bekerja.
Kami bersama-sama sedang berusaha itu lebih dari satu nama intinya dari posisinya striker. Jelas Sumarji. Kabarnya salah satu nama penyerang yang dibidik oleh pesisi adalah Ole Romani. Ole Romani kini membela klub kasta tertinggi di Liga Belanda. Ya, dia salah satunya kami kejar terus supaya dia membela timnas Indonesia. Tutup Sumarji. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga nanti. Di Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Australia. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia dikabarkan kebanjiran kabar bahagia. Di mana Asco PSSI yaitu Arya Culinga mengungkapkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan baru nantinya. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Ya, diketahui Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu Arya kabarnya tidak bertemu dengan pemain keturunan tersebut. Belum ketemu, kita tidak tak ketemu, tapi masih usaha kita komunikasi terus. Kata Arya dikutip dalam kanal YouTube pribadinya. Sepertinya Arya memang tidak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain keturunan tersebut. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses terusi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ole Romani yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia. Saya tidak berani ngomong soal itu, tapi saya bilang semakin intens ada 2, salah satunya Kevin Dix boleh juga. Satu lagi saya tidak mau ngomong, kata Arya. Arya pun mengaku bahwa kebutuhan Timnas Indonesia bukan hanya pada lini depan saja akan tetapi juga pada lini belakang.